Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan kembali belajar tentang statistika, lebih tepatnya mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram garis. Nah, diagram garis adalah bentuk penyajian data yang digambarkan sebagai garis lurus patah-patah. Contoh misalkan nih, ada tabel berat badan Brian dari tahun 2013 sampai 2017. Ini tabelnya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau menyajikan data ini dalam bentuk diagram garis? Nah, diagram garisnya seperti ini. Ya, jadi tahunnya kita tulis di sumbu X di sini, sedangkan berat badannya kita tulis di sumbu Y ini ya. Lalu tahun 2013 nih, tinggal hubungkan aja. 2013 berat badannya 68 kan gitu ya. 2014 berat badannya 70, hubungkan tuh. Nah, ini tinggal dihubungkan. Gitu, garis lurus ya, lurus patah-patah. Nah, ini makanya tuh kayak gini, jelas ya. Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Lalu gimana kalau misalkan berat badannya bukan cuma berat badan Brian, misalkan berat badannya tuh antara Brian dan Doni, ada dua orang. Ya udah kayak tadi, tinggal dibuat. Misalkan nih yang warna merah ini yang tadi kan yang Brian, kemudian yang Doni ya tinggal dibuat lagi. 2013 dia 70, berarti kan di sini. Ya kan? 2014 72. Nah, ini seperti ini. Lalu kalau ada 3 gimana? Ya buat lagi satu lagi garisnya gitu. Bisa ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah diagram batang. Nah, diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk batang. Contoh, ini ada data hasil polling SMS. Lalu kita diminta untuk membuat diagram batang, ya sudah berarti nah ini yang jam tayangnya di sumbu X di sini, ya kan? Kemudian ini untuk ratingnya tinggal dihubungkan. Ini kan jam 6 ratingnya 6, berarti ini jam 6 ratingnya 6. Nah, kita buat diagram batang. Nah, seperti ini. Jam 8 4 tuh tinggal hubungkan ke 4. Jam 10 3, berarti di sini kan hubungkan. Lalu kalau ada dua gimana di sini? Ya udah kayak tadi, kayak diagram garis ya, tinggal bikin diagram batangnya ada dua. Nah, lalu untuk diagram lingkaran. Ini adalah bentuk penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut terbagi menjadi beberapa juring yang sudut pusatnya menyatakan proporsi data yang bersesuaian terhadap keseluruhan data. Adapun langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu jumlah keseluruhan data. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentukan sudut untuk setiap data. Sudut tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Banyaknya anggota kelompok per total banyaknya data dikali 360 derajat. Ini kalau kita mau membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat ya. Nah, kalau mau buat dalam bentuk persen gimana? Tinggal ubah ini. Kalau dalam bentuk derajat dikali 360 derajat, kalau dalam persen kita kali dengan 100%. Lalu langkah ketiga, gambarkan sudut pusat yang diperoleh pada lingkaran dengan menggunakan busur derajat. Contoh nih, berdasarkan hasil polling terhadap sejumlah orang yang memilih negara tim sepak bola yang akan menjadi juara Piala Dunia 2018 diperoleh data sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Oke, tadi langkah pertama kita harus jumlahkan dulu ini ada berapa kan gitu ya. Kita jumlahkan, maka datanya adalah 180. Coba teman-teman hitung ya. Lalu yang kedua, misalkan kita mau membuat dalam bentuk derajat dulu. Yang Argentina banyaknya kan ini 36. Nah, 36 kita bagi dengan ini. 180 dikali 360 derajat. Kalau kita mau buat dalam bentuk derajat ya, tinggal hitung. Ini 360 derajat dibagi 180 derajat, itu kan 2 ya. Ini kita bagi berarti 2, sehingga tinggal 36 kali 2. Maka 36 kali 2 adalah 72 derajat. Jadi Argentina 72 derajat. Lalu Inggris itu 45 per 180 dikali 3. Ini kan udah sama nih. Ini jadi 2. Jadi tinggal kaliin aja 2. 45 kali 2 berarti 90. Yang Brazil juga sama. Langsung aja 31 kali 2 ya. Berarti 62. Yang ini juga berarti 43 per 180 kali 360 derajat. Ini berarti tinggal 43-nya kali 2. Maka 86. Lalu Prancis juga sama. Berarti tinggal langsung kalikan 2 aja. 25 kali 2 berarti 50 derajat. Nah, ini adalah
nilai sudutnya. Sekarang kita tinggal gambar lingkaran dan tentukan setiap daerahnya menggunakan busur derajat. Jadi teman-teman gunakan aja busur derajat ya. Jadi Argentina 72 derajat seperti ini, Inggris 90 derajat, Brazil 62 derajat, Jerman 86 derajat, Prancis 50 derajat. Ya, gunakan busur derajat. Sesuaikan dengan hasil perhitungan kita. Ya. Nah, gimana kalau kita mau membuat diagram lingkarannya dalam bentuk persen? Kalau kita buat dalam bentuk persen ini tinggal kita ubah ya. Berarti Argentina 36 per 180 dikali 100% kan tinggal gini ya. Nah, ini kita perkecil dulu aja. Nah, 10 per 18 kalau kita bagi 2 berarti ini jadi 5 ya. Yang ini berarti 9 ya. Nah, ini 36 bagi 9 berapa? 4 ya. 4 kali 5 20. Jadi 20%. Lalu Inggris udah sama kayak tadi. 45 dibagi 9 berarti 5. Dikalikan dengan 5 berarti 25% gitu ya. Dan seterusnya tinggal hitung aja teman-teman. Yang ini berarti 17%, yang ini 24%, dan yang ini adalah 14%. Lalu buat seperti tadi, gambar lingkaran dan tentukan daerahnya. Nah, ini nggak bisa menggunakan busur derajat ya, karena dalam bentuk persen. Jadi seperti ini. Nah, ini sebetulnya sama baik dalam persen ataupun dalam derajat, itu gambar setiap juringnya itu akan sama. Contoh ini nih, 14% akan sama dengan yang tadi 50 derajat. Yang ini 72 derajat, yang ini 90 derajat, yang Brasil tadi 62 derajat ya, yang Jerman 86 derajat. Nah, sekarang kalau teman-teman misalkan nih nggak punya busur derajatnya, ya udah teman-teman buat aja lingkaran ya, yang ini untuk derajat, yang ini untuk persen. Selanjutnya teman-teman bagi aja. Nih lingkaran ini kita bagi 4. Kalau dalam bentuk derajat, kan ini satu lingkaran itu kan 360 derajat. Berarti satu juring ini berarti bernilai 90 derajat kan, karena ini dibagi 4. Maka ini nilainya 90, 90, 90, 90. Nah, kalau dalam persen, ya udah berarti 100 dibagi 4 kan. Maka ini satu kotak gini tuh 25%. Ini 25, 25, 25, 25. Nah, sekarang misalkan nih yang Inggris. Inggris kan di sini udah 90 derajat atau 25% kan sama aja tuh. Misalkan kita tulis yang Inggris di sini. Ini kan 90 derajat tadi. Ya, kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen, ya udah berarti ini kan 25%. Udah ini Inggris. Kalau posisi nggak masalah ya. Mau Inggris di sini, mau di sini, mau di sini terserah teman-teman. Pilih aja mau di mana sukanya. Nah, sekarang misalkan ini udah Inggris di sini 25%. Nah, selanjutnya misalkan kita mau nulis yang ini nih, yang Jerman 86 derajat. Kan ini tadi 90 derajat ya. Kalau misalkan 86 derajat, kira-kira aja ya. Misalkan nih kita garis dari sini ke sini. Berarti ini tersisa 4 derajat ya. Karena ini kan tadi udah 86 derajat tambah 4 kan 90 gitu. Nah, ini 86 derajat untuk Jerman. Kalau misalkan dalam bentuk persen gimana? Ya udah, ini kan ternyata tuh dalam bentuk persennya 24. Sama kayak ini pokoknya, sama kayak dalam bentuk derajat. Jadi kita buat ini 24%, ini berarti sisanya 1%. Ini untuk Jerman. Kemudian misalkan kita mau yang Perancis nih, Perancis 50 derajat. Oke, kalau misalkan ini kita bagi 2, ini kan 90 derajat nih. Kalau kita bagi 2 berarti berapa? 45 derajat kan? 45 tambah 4 berapa? 49. Nah, ini kan 50 derajat. Ya udah berarti bagi 2 geser sedikit ke bawah. Gitu. Karena kan kurang 1 derajat. Jadi cuma digeser sedikit. Nah, sehingga dari sini ke sini ini adalah 50 derajat. Ini untuk Prancis gitu ya, teman-teman ya. Jadi kira-kira aja, gunakan perkiraan kalau teman-teman nggak ada busur derajat. Kalau ada busur derajat ya gunakan busur derajat. Yang ini juga sama lah. Ini kan satu kotak gini kalau dalam persen berarti 25%. Kalau kita bagi 2 berarti 12,5% kan setengahnya nih. 12 tambah 1 kan 13. Ini 14%. Ya udah turunin sedikit gitu. Jangan terlalu tengah, turunin sedikit. Nah, ini adalah 14% untuk Prancis gitu. Oke. Berikutnya ini ada Brasil dan Argentina. Misalkan ini tadi berapa? 90 ya. Kalau kita bagi 2 kan 45. Kira-kira aja ya. Ini misalkan 72 derajat yang ini nih. Berarti sisanya ini adalah 62 derajat gitu. Jelas ya? Bisalah.
Ini juga sama gitu. Ini 20% Argentina, yang ini 17% untuk Brazil. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk video ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.